Oke, halo guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah HP Docomo. Tepatnya ini adalah dari brand Fujitsu dengan tipe Fujitsu Aro F01H yang saya beli dulu seharga 480.000 pada tahun 2018 ya di Shopee. Dan untuk saat itu harga HP dengan RAM 2GB itu masih ada di sekitaran harga 1 jutaan ke atas ya. Dan kita sudah dapat HP dengan RAM 2GB saat itu dengan harga 400 ribuan. Dan kita coba dulu lihat dari desainnya ya. Untuk desainnya ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan Xperia di tahun kayak Xperia XZ1 gitu, karena untuk bodinya ini sangat mengkotak ya. Di sini sudut-sudut HP-nya lumayan tajam, dan untuk penempatan tombol powernya ini lucunya ada di sebelah kiri. Jadi untuk kalian yang tangannya kidal mungkin cocok ya dengan HP ini. Kemudian di sisi sini ini ada slot buat micro SD dan kartu SIM, tapi sayangnya untuk unit yang saya dapatkan ini SIM-nya nggak bisa ngedetek dari awal saya beli ya sebenarnya. Dan di sebelah atas ini ada 3,5 mm headphone jack. Kemudian di sisi kanan ini ada tombol volume up and down. Di sisi bawah ini ada port micro USB untuk ngecas. Dan di sisi belakang ini ada kamera beresolusi 8 megapiksel, kemudian LCD flash, mikrofon, kemudian sensor fingerprint, dan di sini ada dock buat magnetik ya. Dan di sisi depan ini ada kamera beresolusi 2 megapiksel, kemudian earpiece. Di sini ada sensor proximity dan juga LED flash. Kemudian ada layar 5 inci dengan panel AMOLED dan resolusi HD+. Ya, untuk harga segini kita sudah dapat layar AMOLED dengan resolusi HD+. Itu sangat lumayan sih menurut saya. Dan untuk segi warnanya ini lumayan gonjreng. Kalau untuk dibandingkan dengan IPS ya jelas ini sangat bagus ya. Sudah jelas saya memilih layar ini daripada IPS di Redmi 4A yang kemarin. Soalnya ini untuk reproduksi warnanya sudah good banget. Oke, kita masuk di tentang ponsel untuk melihat versi Androidnya, dan di sini versi Androidnya mentok di Android 6.0 Marshmallow. Kemudian untuk security patch-nya ada di Januari 2018 dan sudah nggak ada update lagi kalau saya cek di sini. Di sini sudah nggak ada upgrade lagi ya. Kemudian kita cek di device info. Untuk tipenya ini adalah Fujitsu F01H dengan resolusi layar 720. Kemudian Android-nya 6.0. Kemudian untuk RAM-nya sebesar 2GB dengan internal 16GB dengan SoC Snapdragon 410 dengan core-nya yang masih 4 bertipe Cortex A53 dengan kecepatan 1,2 GHz. Dan GPU-nya itu memakai Adreno 306 dengan fabrikasi masih di 28 nanometer. Oke, kemudian kita lihat di memorinya. Untuk memori sebesar 16GB ini masih tersedia 7,8 GB. Jadi untuk sistemnya ini memakan sekitar 8 GB-an lebih. Dan ini lumayan besar untuk sistemnya ya. Oke, untuk sensor kameranya yang sebesar 8 megapiksel ini memakai sensor Sony IMX132. Ya, meskipun pakai sensor Sony tapi ini sensor yang sudah lumayan lawas, jadi untuk hasilnya jangan diharapkan yang bagus ya. Kemudian untuk kamera depannya sebesar 2 megapiksel ini nggak diketahui pakai sensor apa. Kemudian untuk baterainya sebesar 2300 mAh. Ya, untuk yang saya rasakan saat ini baterai sebesar itu lumayan boros ya kalau menurut saya. Untuk YouTuber itu cepat banget habis. Terlebih lagi ini kalau sudah panas, kita untuk dioperasikan buat nonton YouTube gitu aja sudah panas untuk bagian belakangnya ya. Jadi kalau menurut saya ya jangan buat main game sih kalau HP ini. Kemudian kita cek untuk sensor-sensornya. Nah, di sini untuk kelengkapan sensornya ini lengkap ya, ada sensor giroskop dan juga sensor magnetik. Ini fungsinya buat kompas, dan untuk giroskopnya ini adalah giroskop
hardware ya, bukan cuma software. Jadi untuk main game kayak PUBG gitu ya, sebenarnya saya nggak sarankan untuk game PUBG sih. Ya bisa untuk kita pakai giroskop. Kemudian untuk sensornya, untuk sentuhnya ini mencapai 10 titik sentuhan. Jadi buat main game ya sudah nggak lari-lari. Kalau minimal untuk main game itu adalah di 5 titik sentuhan. Kalau cuma 2 titik sentuhan itu nggak enak banget buat main game ya. Kemudian kita lanjut ke kameranya. Nah, di sini untuk menu kameranya ini cuma ada di exposure compensation, terus white balance. Kemudian di menu sini ada DR juga, terus ada timernya. Kemudian untuk videonya kita lihat bisa merekam sampai di Full HD 30 fps atau minimalnya itu ada di 480 atau VGA ya. Kemudian untuk hasilnya kita coba untuk cepret-cepret sedikit ya. Nanti kita akan tampilkan di layar. Oke, kita lanjut ke gaming test ya. Dan untuk saat ini saya mau mainkan game ini ya, cacing. Ya, untuk main game kayak PUBG gitu ya nggak saya sarankan sih, soalnya ya pasti nge-lag. Soalnya ini memakai chipset Snapdragon 410 yang notabene itu sudah dirilis cukup lama, kalau nggak salah di tahun 2013 mungkin atau 2014. Untuk kalian yang memakai Redmi 2 Prime, ini speknya mirip-mirip ya, karena memakai RAM 2 GB sama-sama. Kemudian internalnya di 16 GB. Kemudian untuk prosesornya juga sama, memakai 410, Snapdragon 410. Terus apa lagi? Kameranya 8 megapiksel sama. Layarnya 5 inci. Kalau Redmi 2 Prime itu 4,7 inci ya, sama kayak iPhone 6, iPhone 7. Oke, untuk main game cacing gini ya lancar ya, lancar jaya sih. Udah ya, matiin aja lah. Untuk volumenya ini sudah full ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk kesimpulannya. Ini kalau kalian mau cari HP dengan display yang bagus dengan harga yang murah 400 ribuan, ini mungkin cocok buat kalian ya, karena warna yang dihasilkan oleh layar AMOLED-nya ini bagus banget kalau menurut saya untuk harganya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya. Oh iya, untuk main game ini saya nggak rekomendasiin. Paling kalau kalian mau main game ML atau Free Fire ya masih bisa ngangkat lah untuk HP ini ya. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.